Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif, masih bersama SSAJ and Associates, Advocates and Legal Consultants untuk mengedukasi perihal ketentuan hukum yang berfokus di bidang ketenagakerjaan. Sebelum kamu dengerin episode kali ini, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Follow juga Instagram, TikTok, Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Rasain nih panasnya rokok gue. Pembajakan! Pembajakan! Lepas! Diam! Dengarkan podcast Tinggal Nama setiap hari Selasa dan Kamis. Persembahan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Di episode kali ini, masih seputar dunia kerja, kita akan mengulas tentang red flags dalam perjanjian atau kontrak kerja. Nah, episode kali ini pasti cocok banget buat teman obsesif yang mungkin baru mau magang, kemudian fresh graduates gitu ya, baru mau cari kerja. Nah, penting banget untuk tahu soal seluk-beluk perjanjian kerja. Bayangin deh, kalau setelah beratus-ratus kali mengirimkan lamaran kerja, menghadiri puluhan interview dan serangkaian tes di berbagai perusahaan, akhirnya ada satu perusahaan yang menganggap kita layak dan akan menerima kita bekerja. Bahagia kan? Ya pastilah. Dalam pikiran kita pasti nih sempat terlintas bahwa ini adalah jawaban dari segala doa yang pernah terucap. Akhirnya nih kita bisa pensiun dari pengangguran yang kemarin kegiatannya cuma rebahan sambil mantengin handphone, nungguin jaringan telepon atau email yang masuk, dan bakal ngabarin proses lamaran kerja yang diterima. Seneng banget deh ya rasanya ngebayangin ejekan dan sindiran tetangga yang dari kemarin-kemarin nyinyir gara-gara kita nggak dapat kerja, ini bakal segera berganti dengan decak kagum. Dan yang paling penting ya, status kita naik nih. Dari yang tadinya jadi beban keluarga, ini akan berganti menjadi kebanggaan keluarga, ya nggak? Eits, tapi jangan buru-buru nih teman obsesif. Sebelum tanda tangan perjanjian kerja, teman obsesif mesti tahu dulu nih apa aja red flags atau hal-hal yang dalam tanda kutip membahayakan dalam sebuah kontrak atau perjanjian kerja. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yang perlu kalian tahu yaitu soal jenis atau status hubungan kerja. Di episode yang sebelumnya mungkin kita udah sempat bahas ya secara detail, tapi kita refresh dulu aja jenis-jenis perjanjian kerja menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Yaitu ada 2. Yang pertama, kalau kalian ingat itu ada yang namanya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, juga sering disebut sebagai karyawan kontrak. Perjanjian ini itu diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya nggak tetap atau sementara waktu aja nih. Yang kedua, itu ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT yang sering disebut karyawan permanen. Perjanjian ini diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan akan ada terus-menerus. Tapi nih teman obsesif, red flags-nya seringkali di dalam praktiknya karyawan atau pekerja yang punya kerjaan yang sebenarnya bersifat rutin, ada terus-menerus, tetap justru malah diberikan status PKWT oleh perusahaan atau kontrak gitu ya. Misalnya kamu diterima sebagai staf HRD nih di suatu perusahaan. Sementara job desk kamu adalah pekerjaan yang sifatnya rutin dan yang pastinya HRD itu kan akan dibutuhkan terus-menerus ya. Maka sudah sepatutnya seharusnya kamu diberi status PKWTT atau pegawai permanen bukannya PKWT atau yang kita sebut dengan pegawai kontrak itu. Nah, jangan sampai lupa ya teman obsesif. So, let's move on to the second red flag. Yang kedua itu adalah masa percobaan atau probation. Pasti teman-teman obsesif ini pernah denger ya soal probation ini. Teman obsesif harus ingat betul-betul kalau masa percobaan atau probation dalam suatu perusahaan ketika kalian diterima kerja itu hanya bisa diberlakukan untuk PKWTT atau karyawan permanen aja dengan ketentuan paling lama 3 bulan. 3 bulan ya teman obsesif.
Nah, kalau misalnya PKWTT yang ditawarkan ke kamu itu memasukkan masa percobaan lebih dari 3 bulan, ya berarti jatuhnya itu adalah sebuah pelanggaran. Sementara itu, masa percobaan atau probation ini nggak berlaku nih untuk karyawan yang statusnya PKWT atau kontrak. Jadi semisalnya perjanjian kerjamu adalah PKWT dan di dalam salah satu pasalnya ada ketentuan mengenai masa percobaan, maka dapat dipastikan PKWT tersebut juga sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. So kalau misalnya calon perusahaan kalian seperti itu penerapannya, mungkin kalian harus pikir-pikir lagi ya. Dan yang ketiga yaitu soal upah atau gaji gitu ya. Kalian harus ingat ini kalau misalnya udah sampai tahap menerima offering letter atau penawaran soal upah dari calon perusahaan kalian. Coba bandingkan terlebih dahulu besaran upah yang tercantum dalam perjanjian kerja yang diberikan oleh si calon perusahaan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di daerah perusahaan itu berada. Karena perusahaan itu nggak boleh membayar upah karyawannya di bawah ketentuan upah minimum atau UMR. Dan ini wajib hukumnya ya teman obsesif. Ketentuan ini berlaku baik untuk karyawan PKWT maupun PKWTT. Ya walaupun kamu sendiri menyepakati besaran upah di bawah upah minimum tersebut, tetap saja sebenarnya hal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum ya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu tentang deskripsi pekerjaan atau job desk. Seringkali di dalam perjanjian kerja atau lampirannya itu biasanya kan dicantumin ya job desk yang akan kamu jalankan. Nah, teman obsesif harus memperhatikan lagi ya apakah ada ketentuan yang multitafsir pada bagian penutup. Misalnya dengan kalimat dan tugas-tugas lain yang akan diberikan sesuai kebutuhan perusahaan di masa mendatang, bla 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 bla. Nah, kamu perlu mengonfirmasi maksud dari kalimat tersebut. Implementasinya itu kayak gimana sih di perusahaan itu selama ini? Kemudian last but not least, yang kelima, yaitu ada red flag soal pasal non-kompetisi atau non-compete clause. Nah, ini satu istilah yang mungkin baru kamu dengar ya, teman obsesif. Dalam perjanjian kerja, terkadang tercantum ketentuan non-kompetisi. Ketentuan ini intinya berisi karyawan setuju dia tidak akan pindah kerja ke perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, 2 tahun sejak berhenti bekerja. Ketentuan ini sebenarnya dimaksudkan untuk posisi jabatan tertentu yang benar-benar mengetahui rahasia perusahaan, sehingga ya memang tidak seharusnya dipukul rata untuk seluruh karyawan ya. Apabila hal ini ada dalam perjanjian kerja yang diberikan kepadamu, sebaiknya kamu konfirmasi lagi nih keberlakuannya terhadap posisi jabatan yang ditawarkan. Kalau kamu sudah menandatangani perjanjian kerja dengan ketentuan tersebut, ya mungkin saja ketentuan itu bisa membatasi kamu kelak ketika kamu bermaksud pindah bekerja di perusahaan lain yang merupakan kompetitor. Nah, Sobat Medio, itulah beberapa red flag dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja yang perlu menjadi bahan pertimbangan kamu sebelum memutuskan menandatangani suatu perjanjian kerja ya. Bagaimanapun, apabila kamu memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian kerja yang penuh dengan red flag ini, tetap berbanggalah karena kamu telah mempunyai keberanian menolak tawaran perusahaan. Keberanian yang mungkin nggak dimiliki oleh banyak orang lainnya. Nah, gimana nih teman obsesif? Udah makin paham belum tentang red flags dalam perjanjian kerja? Semoga nantinya ini bisa bermanfaat ya buat teman obsesif yang sedang melamar kerja dan menemukan perjanjian kerja dengan red flags yang baru aku sebutin tadi. Sebelum pamit, aku mau ngingetin kalian untuk cek dan dengerin juga podcast lainnya dari Medio by KG Media di aplikasi Spotify kamu. Kalian bisa langsung aja ketik Medio by KG Media di bagian search di Spotify itu ya. Nanti keluar tuh semua podcast yang ada di Medio apa aja. So, sekian dulu episode kali ini. Pantengin terus episode seru dari podcast obsesif lainnya bareng SSAJ & Associates dan juga HRD Bacot setiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Ellen Bellion, segenap kru obsesif dan SSAJ & Associates pamit undur diri dulu ya. Bye!
terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.